Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk hari ini, saya memberikan judul Siomay Bandung, yang didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dan ayat 31. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, meskipun jajanan kaki lima ini dikenal sebagai jajanan khas kota Bandung, siomay sendiri ternyata bukan berasal dari Indonesia. Siomay berasal dari Mongolia Dalam. Dan dalam bahasa Mandarin, siomay disebut sebagai saomay atau siumay. Siomay dibuat dengan menggunakan bahan utama tepung terigu dan ikan, sehingga memiliki aroma yang cukup kuat. Jenis ikan yang sering digunakan adalah ikan tenggiri. Pernahkah Anda memperhatikan seporsi siomay yang di dalam piring dan sudah disajikan oleh penjual siomay? Ya, betul. Siomay merupakan salah satu elemen saja yang dipadankan dengan teman-temannya, seperti potongan dari rebusan tahu, kentang, kol, telur, pare, dan dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap manis. Dan untuk menambah kelezatannya, biasanya diberi perasan jeruk limau. Nah, sepiring campuran berbagai elemen ini disebut sebagai seporsi siomay, bukan? Dengan kata lain, elemen siomay ini menutup, bahkan menghilangkan elemen-elemen lainnya. Kelezatan dari paduan berbagai elemen dalam seporsi makanan itu seakan-akan hanya dimonopoli oleh siomay saja. Betul, seporsi siomay Bandung ini merupakan nama salah satu jenis makanan. Namun, sebagai orang-orang Kristen, kita dapat belajar melalui seporsi makanan ini. Kadangkala di dalam sebuah persekutuan, ada pribadi-pribadi yang ingin menonjol, seolah-olah persekutuan itu bergantung hanya kepadanya saja. Tanpa disadari, pribadi-pribadi tersebut telah terperangkap ke dalam kesombongan. Kecenderungan untuk jatuh ke dalam kesombongan biasanya didorong oleh anggapan bahwa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Kesombongan bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan dan kekayaan, melainkan kesombongan juga bisa berkaitan dengan hal-hal rohani, seperti pelayanan ataupun kedudukan gerejawi. Saudaraku, kesombongan pribadi menjadi celah yang sempurna bagi kuasa kegelapan untuk bisa memecah belah persekutuan. Di dalam persekutuan jemaat Korintus pada masa pelayanan Rasul Paulus, jemaat pernah mengalami keretakan yang disebabkan oleh anggapan bahwa diri atau kelompok mereka lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Masing-masing kelompok itu menyebut diri sebagai kelompok Apolos, Paulus, Kefas, bahkan kelompok Kristus. Menyikapi situasi itu, maka Rasul Paulus menasihati, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jemaat diingatkan bahwa kepala dari persekutuan gereja itu adalah Kristus sendiri. Karena hanya melalui karya Kristus sajalah, maka persekutuan jemaat itu dapat terbentuk, bukan karena Apolos, Paulus, ataupun Kefas. Oleh karena itu, masing-masing pribadi tidak boleh memegahkan diri. Selanjutnya, Paulus menasihati, "Karena itu, seperti ada tertulis,
Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Persekutuan jemaat ibarat tubuh yang mempunyai banyak anggota, dan masing-masing anggota itu mempunyai tugas masing-masing. Dan bila kita dapat melakukan pelayanan, itu bukan karena kehebatan diri kita, melainkan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, mari kita melakukan tugas pelayanan kita sesuai dengan talenta masing-masing. Saudaraku, kiranya seporsi siomay Bandung hari ini mengingatkan kita untuk saling rendah hati dan bekerja sama demi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, di dalam seporsi siomay ternyata masih ada kentang, kol, pare, tahu, dan telur rebusnya juga. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan kami, agar kami senantiasa mampu bekerja sama sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami bermegah di dalam Engkau dan bukan di dalam diri kami sendiri. Terpujilah namamu ya Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.